Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas kembali dari kitab Rawdatut Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Di dalam pembahasan kali ini kita akan membahas poin penting dari bab ke-8 daripada kitab Rawdatut Talibin, di mana di bagian 8 ini berbicara tentang makna kedamaian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali memulai kitabnya di bab ke-8 ini dengan kembali menyebutkan, pahamilah salah satu efek terbesar dari cinta adalah kedamaian, dan hakikat kedamaian itu yaitu kebahagiaan dan kegembiraan hati seseorang karena sesuatu yang tersingkap itu baginya nyata dan jelas, sehingga akan memunculkan kecintaan yang mendalam, dan ketika kecintaan yang mendalam itu tumbuh, maka akan menciptakan kebahagiaan. Bahkan dengan kebahagiaan itu akan lahir kegembiraan hatinya karena dia dekat dengan sang kekasih hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pada momen itu bahwa hatinya adalah sangat-sangat luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kedekatan kepada Allah bagi orang yang mencintai Allah dengan sedalam mungkin itu akan merupakan sesuatu yang kedekatan itu adalah merupakan keindahan dan kesempurnaannya. Seorang sufi berkata, kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Rawdatut Talibin tersebut, adalah sebuah hakikat kedekatan adalah merasakan segala sesuatu dengan hati serta damainya nurani bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, aku mengatakan bahwa ini menjadi perantara untuk mencapai kedekatan, bukan kedekatan itu sendiri. Sebab hal itu merupakan kesucian hati dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hati telah suci dari selainnya, dia hadir bersama hamba karena tidak ada hijab antara hamba dan Allah selain diri dan sifat-sifatnya. Jika hamba telah mencapai pada derajat fana dari diri dan sifat-sifatnya, serta mengetahui bahwa seluruh alam ini berdiri karena kekuasaan Allah, maka ia mengetahui kedekatan Allah secara penyingkapan atau yang disebut dengan kasyaf. Ia mengerti kehendaknya sebagai kehususan dan mengetahui kekuasaannya dalam mewujudkan dan mengabdikan. Sifat-sifat itu pernah terpisah dari suatu yang disifati, tetapi melekat padanya.
Bila orang makrifat berbicara, ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika mendengar, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kata beliau, jadi ahwal daripada para arifin atau orang-orang yang bijak itu adalah orang-orang yang telah mencapai derajat yang disebut sebagai derajat ma'rifat. Itu muncul karena apa? Karena dia memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ahwal atau kaum abror disebabkan mereka mengerti wujud Tuhannya dengan mengetahui kekuasaannya untuk mencegah dan memberi, menciptakan kebahagiaan dan membuat kesengsaraan. Para ahli makrifat, kata Al-Imam Al-Ghazali, menyebutkan dalam kitabnya itu adalah ketika melihat Tuhan mereka di dunia dengan mata yakin dan mata hati. Nah, di akhirat mereka menyaksikan Tuhan dengan mata kepalanya. Dia dekat dengan mereka dan dunia dan maupun akhirat. Kedekatannya di akhirat tidak berbeda dengan kedekatan di dunia, melainkan naiknya kelembutan dan kasih sayang. Maka jika tidak demikian, hilanglah kedekatan jarak di sana sini, dan sama sekali tidak ada penyeraan antara dia dan makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya dia sangat-sangatlah dekat. Karena apa? Karena rasa cinta mahabbahnya sudah sampai kepada level tertinggi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian makrifat itu akan membuahkan sebuah ketentraman, kedamaian, atau kedamaian dalam bahasa Arab itu disebut dengan uns, dengan syarat kedamaian itu adalah lahirnya adalah dengan hadirnya kejernihan hati dari seorang hamba ini. Maka kedamaian pun akan membuahkan ketenangan, sakinah, berupa apa? Berupa kekuatan yang mengimbangi pembentukan hati. Ia meneguhkan dan menghentikannya sampai batas keseimbangan dalam etika dan kehadiran. Nikmat kedekatan dalam kedamaian ini akan menerbangkan hati para arifin dan melahirkan pembentukan. Karena ketika dalam kondisi kecukupannya, manusia itu cenderung melampaui batas. Contohnya ketika kita memiliki sesuatu itu, kita kadang-kadang berlebihan di dalam sesuatu itu. Kenapa? Karena kita ini suka berlebihan dalam segala hal. Kenapa? Karena kita memiliki. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali kemudian melanjutkan penjelasannya mengatakan, adapun adalah wujud setelah iktidal yang disebabkan oleh rasa bahagia dan gembira karena hati mengetahui anugerah yang diberikan Allah. Wujud ini hadir bersama dengan kedamaian sekaligus pada dirinya sendiri, yaitu tumakninah menjadi tujuan. Ada jeda yang tumbuh dari sebuah pekerjaan, arti akan menumbuhkan kasih sayang di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketenangan menjadi perantara yang mendorong untuk memiliki adab dan iktidal atau sikap lurus dalamnya.
Artinya ketika i'tidal jangan langsung nunduk, tapi ada ajaran yang sangat luar biasa antara adab dan i'tidal. Itu ada adab berhentinya kita sehingga kita menjadi berdirinya dengan tegak dengan benar, baru kita melangkah ke selanjutnya. Nah, di antara buah mahabbah adalah kelapangan dan kemanjaan kita. Jadi jika kedamaian telah abadi dan kokoh, ia tidak akan dikotori oleh kegelisahan hati. Kenapa? Karena tidak mampu melihat ahwal. Hal itu akan melahirkan kelonggaran dalam ucapan, perbuatan, dan munajat kita. Demikian itu juga sama sekali tidak layak mendapatkan penghormatan dan pengagungan yang meniscayakan kehadiran kebesaran. Seorang yang memperoleh ketenangan dan kelonggaran, ia layak mendapatkan sesuatu yang tidak layak bagi orang yang segan. Karena salah satu perbuatan Allah yang mungkin terjadi yaitu dia meridhoi perbuatan yang dilakukan suatu kaum. Kenapa? Karena dialah yang memiliki prerogatif yang tinggi dan akan marah terhadap perbuatan kaum lain karena ahwal mereka sekaligus hikmah yang lebih dulu untuk mereka. Oleh sebab itu para pemirsa, Allah itu cemburu jika kalamnya didengar oleh orang-orang istimewa baginya. Allah berfirman, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanihim waqra. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Al-Isra ayat 46. Maka berkaitan dengan rahasia ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam firman-Nya yang lain di dalam surat Al-Anfal ayat 23, walau alimallahu fihim khairan li asma'ahum. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hijab atau kecemburuan yang berkaitan tentang hakikatnya adalah menjaga waktu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak ternodai dengan ketamakan. Salah satu dari ciri cinta adalah kerinduan, dan ini lebih utama daripada kedamaian, karena kedamaian akan membatasi pandangan yang disingkapkan oleh pesona kekasihnya kepadanya, dan pandangan itu tidak membentang hingga tidak terlihat olehnya. Maka seorang yang merindu laksana orang yang kehausan, dahaganya tidak akan hilang oleh air lautan, karena ia telah mengetahui persoalan ilahiyah yang terungkap padanya dibanding dengan apa yang tidak terlihat olehnya. Laksana sebiji atom dibandingkan dengan luasnya wujud, dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Makrifat ini menuntut lahirnya kegalauan, kegelisahan, dan kehausan yang terus-menerus, karena kedalaman cinta yang diberikan yang akan melahirkan ketenangan jiwa di dalamnya. Karena hakikat daripada kegelisahan adalah kecepatan gerak sekaligus mencampakkan kesabaran guna meraih apa yang dia cari. Sementara itu, hakikat dari kehausan yaitu pencarian yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang pasti dibutuhkan. Barang siapa yang kegelisahan dan kehausannya memuncak, dia akan mengalami kegembiraan, sebuah kerinduan yang telah menguasai hati pencarinya. Maka Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan pembahasannya tentang
Setelah meraih semua itu, ketahuilah bahwa wajib memiliki beberapa awal. Pertama, ketakjuban atau dahash. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surat Yusuf yang maknanya lebih, maka tatkala wanita-wanita itu melihat Yusuf, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka pun melukai jari-jarinya. Oleh sebab itu, hakikat ketakjuban di sini diartikan sebagai hilangnya kesadaran hati karena dikejutkan oleh sesuatu yang agung. Kemudian yang kedua, kekaguman yang berarti jika ia sedikit tenang dan berulang-ulang mengetuk hati, maka hati menjadi kagum dan bingung, tetapi ia tetap abadi. Kemudian yang ketiga adalah merasa damai dan tenang, seolah-olah tidak ada apapun yang memasukinya dan sesuatu pun yang mengetuknya. Inilah yang disebut dengan tamkin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bertanya tentang apa itu tamkin, maka Syekh Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dengan mengambil pendapat dari Syekh rahimahumullah, dari berkata bahwa tamkin adalah isyarat puncak ketenangan. Hal ini disebabkan oleh ahwal apapun dengan ditemui pecinta bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahwal itu terkadang menguatkannya, kadang ia menguatkan ahwal, kadang-kadang bervariasi dan terkadang mengalami kemapanan dan tenang. Demikianlah hal ini terjadi dalam setiap keadaan. Maka ketika tenang, ia naik ke tingkat lain agar tingkat yang ditujunya menjadi ahwal, yang ditinggalkan menjadi maqam. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk pahamilah jika hamba ini menemukan ahwal seperti ini atas di tengah keramaian tetapi tak menemukannya di tempat sepi, maka ia termasuk orang yang sakit. Ia harus melakukan muhasabah dan menuntut dirinya dengan berbagai tanda. Apabila ia menemukan ahwal di tempat sepi, bukan di keramaian, berarti itu baik, tetapi belum mencapai puncak kesempurnaan. Sebab kesempurnaan terjadi ketika tidak ada perbedaan ahwal, baik di tempat sepi maupun di tempat ramai, di rumah maupun di dalam perjalanan, saat longgar atau saat sibuk. Sudah masuk di dalam keduanya, tidak membentuknya menjadi ada perbedaan di dalamnya. Karena waktu luang menjadi syarat dalam permulaan perjalanan, bukan pada ujungnya. Adapun batasan cinta yang wajib, yaitu kecenderungan yang lahir dari keyakinan terhadap dasar-dasar keimanan dalam kaitannya dengan zat dan sifat-sifat Allah. Jika tidak mengetahui salah satu dasarnya, berkurangnya cinta sebanding dengan dasar-dasar tersebut. Ia juga telah melakukan dua dosa. Yang pertama adalah dosa karena bodohnya, kemudian dan karena hilangnya buah iman di dalamnya. Itu yang pertama, dosa karena bodoh, dan yang kedua karena hilangnya buah iman. Sementara hakikat iman, saudara, adalah kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa taala serta menyaksikan jejak-jejak yang menunjukkan wujudnya. Allah maha mengetahui, maha tahu atas segala sesuatu. Maka ada sebuah syair yang diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana berkenaan dengan hal di atas yang dikatakan, kedamaian bersama Allah tak termuat oleh penganggur, tak akan bisa dicapai dengan usaha para pekerja. Mereka yang damai, para lelaki pilihan, semuanya pilihan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa diliputi kedamaian, ia tak akan memiliki keinginan selain menyendiri dan menyepi. Imam Al-Wasiti berkata, tidak akan mencapai posisi kedamaian orang yang tidak merasa
tidak merasa gerah dengan seluruh alam. Abu Salwa, kata Al-Imam Al-Ghazali mengutip ungkapannya, tidak akan ada kemenangan bersama Allah melainkan disertai pengagungan. Barang siapa yang engkau damai bersamanya, maka hilanglah rasa ketakjuban dari hatimu kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap kali kau merasakan damai karenanya, engkau akan semakin segan dan ta'zim kepadanya. Bisa jadi kedamaian tersebut karena taat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca kalamnya beserta seluruh pintu kedekatan dengannya. Kadar kedamaian berupa nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kedamaian yang dialami para cinta. Kedamaian di sini adalah peristiwa mulia yang terjadi ketika batin suci lalu dibersihkan dengan kejujuran hati, kesempurnaan takwa, pemutusan berbagai sebab dan ketergantungan, serta penghapusan beragam pikiran dan bisikan di dalam dirinya. Maka hakikat kedamaian yaitu membersihkan wujud dengan beratnya pancaran keagungan dan beredarnya ruh dalam medan-medan penyingkapan atau albat. Kedamaian ini mempunyai kemandirian untuk mencakup kedekatan, lantas menggabungkannya dengan kewibawaan. Dalam kewibawaan haibah ini terkumpul ruh dan sifat ini kemudian menjadi kedamaian zat, sedangkan kewibawaan zat terjadi pada makom baqo setelah menyeberangi jambatan fana. Keduanya bukanlah kedamaian dan kewibawaan yang lenyap, karena kewibawaan dan kedamaian sebelumnya itu atap pernah menyaksikan keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah posisi pemberian warna makom talwin, dan setelah fana kami menyingkirnya dalam tamkin dan baqo karena menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedamaian inilah lahirlah ketundukan nafsu mainah, dan dari kewibawaan itu muncul kehusyukan nafsu, sedangkan hudu dan khusyuk itu berkata keduanya dibedakan dengan perbedaan yang sangat lembut yang dapat dikenali hanya melalui isyarat ruh. Sungguh Allah Maha mengetahui. Itulah pembahasan kita di bagian ke-8 dari kitab Raudhatul Thalibin. Ini adalah pesan-pesan penting yang harus kita ingat sebagai sebuah pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tumbuh rasa cinta bukan karena cinta dalam keadaan sepi, tapi dalam keadaan ramai maupun sepi itu sama-sama kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.